Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mutakin Suling yang masih setia terus di channel SMS. Nah, kita ketemu lagi di konten yang satu ini. Ini menarik. Ini kita lagi-lagi di konten Susupo atau Suka-Suka Podcast. Nah, sebelumnya di samping saya ini ada Paliator, kemudian ada tokoh fenomenal orang tua yang sangat kritis terkenal sampai saat ini. Ada Om Burhanuddin Mang. Kemudian di samping Om Burhanuddin Mang ada Frankie Kaunang. Di sini juga ada di samping, dan sebentar kelihatan juga ada adinda saya juga, Iksan. Nah, jadi teman-teman, sahabat Mutakin Suling, di konten Susupo ini kita mengangkat tema tentang viral kemarin lagi rame. Ini rame apa? Yaitu kasus Masjid Agung. Nah, jadi kebetulan di sini ada orang tua kita, tentu tahu persis sejarah tentang masjid itu seperti apa. Karena kemarin dari sejarah bupati-bupati, siapa yang Mbak Ide, siapa yang kemudian melanjutkan kemudian kasih nama dan seterusnya. Nah, bagi kita yang lebih menarik adalah tentang sejarah sampai ada Masjid Agung itu. Nah, kebetulan ada Om Burhanuddin Mang di sini, orang tua kita. Kita mau tanya sama beliau langsung ini. Om Burhanuddin Mang, kira-kira sejarahnya aja musia, bagaimana sampai muncul Masjid Agung ini? Karena masing-masing ini ada yang mengklaim-klaim, misalnya yang paling berharga ABCD, padahal kan bukan itu intinya. Kita mau tahu sekilas tentang apa yang Pak Burhanuddin Mang tahu tentang keberadaan Masjid Agung An-Nur Raaijo. Silakan ya, Bro. Jadi begini, awalnya yang saya masih ingat betul itu tahun 78, 75 tuh, 79 atau 79 itu 81 itu waktu itu Bupati masih Malaga. Jadi pembangunan pasar sentral Luhuk itu penimbunan milik daripada keluarga Ahmad, Haji Nurdin Ahmad, mulai dari muka BDN dulu, dari BDN sampai di depan apotik sentral. Nah, itu milik dari Haji Nurdin Ahmad, kemudian keluarga Abdul Razak Latif. Dua itu pemiliknya. Baru kemudian keluarga daripada ini bapaknya Abdi Gunawan, tapi ini kan mereka Datu Adam juga. Iya. Nah, ya, itu maka digusurlah di situ. Tidak ada ganti rugi. Tidak ada ganti rugi dari Pemda. Cuma diberikan kompensasi. Iya. Petak-petak. Oh. Iya. Petak-petak di mana? Di pasar shopping itu. Oh. Artinya pasar sentral. Sentral. Dan itu sebelumnya pembangunan itu sudah paskanya Malaga 86 Pak Yunus. Iya. Jadi pembangunan shopping itu awalnya itu kan penimbunan dilakukan oleh Murad Husain. Oh. Karena waktu itu ada proyek rencana Pelni mau masuk kapal. Iya. Kapal Pelni mau masuk. Maka dibuatlah ini pengorukan yang didatangkan oleh Murad Husain. Maka hasil korukan itulah ditimbun mulai dari kampung Tanjung sana, orang-orang Bajor sana, sampai itu rumahnya Haji Alita Eta di muka Salina. Betul. Di muka Salina. Betul. Itu ditimbun semua. Hasil korukan dulu. Ya. Kemudian karena tidak mencukupi, maka Pak Murad ambil tanah di belakang rumahnya. Belakang Masjid Kilo 1. Waktu itu dikomplain juga, tapi karena pembangunan masjid. Ya. Nah, ini milik daripada keluarga Datu Adam. Yang dari kantor Kejari itu, ya. Itu milik dari Lawala Lalusu. Kakeknya orang Sri Lalusu. Sejarah itu ya. Baru kemudian yang dari Polsek sana, kemudian ini kantor pemberdayaan perempuan, itu keluarga Din Cacok sampai di samping perhubungan. Kalau mal ini pasar shopping dulu. Nah, yang kedua ini pembangunan jalan dulu. Iya. Sampai penimbunan, maka itu ditimbunlah satu kali dengan shopping. Tapi sebelumnya itu tambak yang dibuat oleh Pak Citono. Dia pinjam sama keluarga Ahmad.
Berarti orang juga pinjam juga waktu itu. Orang juga miliki tanah itu tuh, Don Timun ya. Iya. Nah, kalau ini sekarang yang di tempat ini, Yang ini, kita tanah timbunan. yang ini, Ya, yang kan ini, sudah tanah negara. yang ini, yang ini, Iya. yang Timun sama ini dulu. Murah semua. Yang Timun ini om. Iya. Oh ini yang mana ini? Ini. Jadi ini dari Sopi. Kalau orang Timun orang bisa miliki, berarti ini Pak Aksel bisa miliki dong. Jadi anak keluarga besar yang ada itu tidak komplain karena untuk dibangun masjid. Karena waktu itu Pak Jadi Bupati tidak sifatnya hibah, tidak, tapi tidak kompensasi ada. ya, kompensasi. Tidak ada. Jadi dari mana dibilang bahwa itu aset Pemda? Iya. Ya. Saya heran. Wah, Karena apa sebabnya? Yang saya katakan saya heran bilang aset Pemda. Pada saat pembangunan Masjid Agung yang diprakarsai oleh Pak Yunus, kemudian dimotori oleh Murad Husain, ya. tidak ada mulai dari Pak Yunus, kemudian Pak Darto, Makmun, Sopian Mile, Sampai Hendarto tidak pernah mengklaim itu. bukan. Mulai saya sampai Sopian Mile, tidak ada dana APBD yang masuk ke Masjid Agung. Nanti zaman Erwin Yakin. Nanti zamannya Erwin Ah. Yakin. Jadi bagaimana dibilang bahwa Pemda itu mengklaim bahwa itu aset Pemda? Ini yang menarik kawan-kawan, Sahabat Suling. Jadi ini informasi yang sangat akurat dan kami yakin ini Kontroversial dari babak fakta kontroversial. kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi informasi yang berkembang ribut-ribut di luar bahwa ini pertarungan persoalan aset-aset Pemda. Ternyata kan hari ini terjawab. Om Burhanuddin jadi saksi hidup yang ibaratnya hari ini menyampaikan itu bahwa itu bukan aset Pemda. Karena ada histori dari keluarga-keluarga tertentu, yaitu Ahmad maupun Datu Adam, yang memberikan itu dengan catatan ada kompensasi diberikan petak-petak di Shopping. pasar sentral situ atau shopping. Pasar sentral. Dan shopping. Jadi jelas kawan-kawan ya, ini informasi akurat dari tokoh masyarakat. Nah, hari ini yang jadi menarik adalah ada kegaduhan. Sekarang kita mau tanya ulang sama Om Burhan ini, kenapa sampai gaduh? Kenapa sampai bisa gaduh begitu? Ya, gaduhnya kan persoalan terbitnya surat keputusan Bupati. Oh, terbitnya keputusan Bupati. Terbitnya surat keputusan Bupati nomor 100. Ya. Kan sudah serta merta Bupati mengeluarkan surat keputusan Ya, tanpa musyawarah. tanpa musyawarah. Ya. Om Burhanuddin Mang ini saya tahu saya adalah Ketua Forum Jamaah Masjid Agung. Kira-kira sudah pernah diundang atau dipertanyakan atau dimusyawarahkan mengenai SK tersebut? Ternyata belum. Padahal ini Ketua Forum Jamaah ini berarti seluruh jamaah itu ketuanya Om Burhanuddin Mang, Ketua Umum. Dan ternyata informasinya bahwa Pemda belum satu kali pun untuk memanggil Forum Jamaah Masjid Agung ini untuk duduk sama-sama membicarakan masalah pengurus Masjid Agung. Aduh, luar biasa. Kalau maju ketua pengelola Pak Erwin Yakin, ketua umum, tidak pernah diundang, tidak pernah dimusyawarahkan. Oh ya. Jadi Ujuk-ujuk muncul SK. Oh, Karena tanpa gitu. musyawarah om ya. tanpa musyawarah. Ya. Jadi bukan persoalan misalnya yayasan atau Pemda atau bukan itu. persoalan. Yang paling Urgen itu urgen sekali. Tidak ada musyawarah Tidak memang. ada musyawarah. Satu, tidak ada musyawarah. Tidak musyawarah. Yang kedua, dalam surat keputusan Bupati itu menerbitkan itu surat keputusan secara tidak langsung membubarkan pengelola. Sedangkan ada pengelola di situ. Beda kalau belum ada ya. Kalau itu tidak terlalu penting, Ya. saya anggap itu biasa Ya. dalam membubarkan pengelola. Ya. Tapi dalam SK di situ sudah mencantumkan mengangkat imam besar. Ada imam besar. Ada imam besar. Imam Itu besar aja. diangkat. Maksudnya siapa nih imam besar diangkat ini? Jasuli Jamaluddin. Apa memang harus ada imam besar di situ? Tidak pernah ada kecuali Istiqlal. Itu yang saya tahu. Saya begitu di Masjid Rai atau di Masjid Rai Istiqlal atau misalnya di Masjidil Haram atau di Mekah sana ada imam besar. Atau misalnya imam besar itu sudah diberikan label kepada Habib Rizik, imam besar umat Muslim. Kalau Ternyata macam modelnya kita orang jadi diangkat jadi imam besar, kemudian Waduh. besoknya dilihat di kafe bagaimana bilang. karena memang setahu saya ini Pak Aktor bahwa imam besar itu labelnya diberikan sama Habib Rizik. Orang-orang Tapi tertentu. kenapa di Kabupaten Bangka ada imam besar? Bagaimana itu pandangan Pak Fadi Aktor dulu? Jadi itu Ya. saya teguh itu yang memicu persoalan. Jadi
sebetulnya itu sampai mengganti imam, mengganti imam, Tidak halus tadi. mengganti imam, imam masjid. Imam juga diganti ini. Imam. Jadi kawan-kawan sahabat Mutakin Suling, Itu yang soal. bukan cuma pengurus yang diganti, imam juga diganti. Subhanallah, luar biasa ini. Kan kewenangan daripada Pak Bupati. Bukan kewenangan bupati. Bukan. Karena ya. Sekarang ada pertanyaan pasti begini. Ya. Lalu zaman Pak Heruwin Yatim, apakah terjadi hal yang sama semenjak ditinggalkan Pak Sopyan? Tidak. Selalu musyawarah. Semua musyawarah. Artinya Sama musyawarah ya, Pak di Heruwin zaman, musyawarah ya. artinya kalau di zaman Pak Amir terjadi perubahan dalam sisi SK, berarti kan ada campur pemerintah secara tidak langsung dia ikut campur di dalam situ. Ini kan Betul. secara analisanya kita kan. Berarti kalau ditarik urut, apakah pernah terjadi juga di zaman Pak Heruwin setelah Pak Sopyan hal yang seperti ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Lalu yang terjadi seperti ini yang jadi persoalannya kenapa? Makanya terjawab Karena di tidak statementnya musyawarah. Wabub itu. Wabub bilang, kenapa nanti ini jadi begini kita orang? Ya karena salah kebijakan adalah tidak musyawarah dulu. Ya. Itu intinya kan. Ya oke, sekarang musyawarah harus itu. Ya, wajib lah. Kita usah musyawarah. Ya. Cuma yang jadi soal ini, sejauh mana sih sebenarnya pemerintah Kabupaten Bangka ini selaku bupati, baik itu Pak Heruwin Yatim toh, baik bupati sebelumnya dan sekarang ini, sejauh mana mereka bisa, dia punya hak secara prerogatif untuk mengatur pada sisi Masjid Agung? Mulai dari zaman Pak Yunus. Jangan cuma satu. Iya, Mulai dari zaman Pak Yunus itu pengelolaannya spontanitas oleh umat Islam. Tetap musyawarah umat ya. Tetap musyawarah. sekarang Uang begini. umat Nah, itu. Dan apalagi yang menyangkut imam yang kelaranya tidak perlu itu. Nah sekarang begini Pak Babo, Imam Masjid Agung, maksud saya Ya. agak mau bilang imam besar lagi, sebentar dibilang itu kecuali Ya. Istiqlal atau Mekah, Besar. toh, atau di Hadramaut, guru besar, toh. Sekarang kalau saya timbul pertanyaan, berarti imam ini bisa diganti atau pengurus masjid di dalam itu yang bisa diganti, itu siapa yang menggantikan? Yang harusnya siapa yang menggantikan? Sebelumnya siapa? Ada panitianya. Itu ada Badan Tamir masjid atau apa? Jamaah, Jamaah. musyawarah. Musyawarah musyawarah. Siapa-siapa yang diangkat jadi pengelola di situ kan pengelola di situ takmir masjid itu kan bukan cuma Ya. Pak RT, Ya banyak. ada bagian clearing service, ada apalah banyak itu semua kan kebersihan, imam, ini satu kesatuan dalam kami. Ya. Satu kesatuan. Yalah. Jadi sesuatu yang misalnya apalagi menyangkut masalah imam. Imam itu imam itu setahu saya itu dia ada kriteria dan diuji. Diuji. Jadi tidak sintotoro kalau menjadi imam sama habis jadi imam. Dulu imam itu Pak Heruwin yang angkat atau bukan? Oh tidak ada tim penguji, Bukan Pak RT. Cuma pada saat itu ada tim Ada tim penguji dari penguji. Palu. Ya. Jadi Pak Heruwin cuma menetapkan saja Iya, sudah hasil dari penguji. menetapkan. Nah, jadi berarti begini. Bukan mengangkat. Jadi sesuai dengan aturan berarti bunyinya bukan SK sebenarnya. Bukan ya. Jadi penetapan. Jadi kalau aturannya juga seperti demikian Om ya. Kalau aturan itu yang saya lihat dari Dirjen Bimas Islam itu mengatakan begini poinnya. 802 itu. Nah, bupati, wali kota menetapkan pengurus masjid melalui rekomendasi Kandepak yang diusulkan oleh ketua kecamatan yang melibatkan unsur masyarakat. Artinya ini bukan produk bupati, bukan produk Pemda, ada musyawarah, kemudian hasil itu dibawa dengan berita acaranya. Kandepak merekomendasikan ke Pak Bupati, ya kan? Jadi Pak, sudah ada ini rekomendasi dari kita ini. Jadi dia tinggal lihat ini sudah benar tidak? Baru dia tanda tangani menetapkan. Kop surat pun sebenarnya, kop surat itu bukan kop surat Pemda. Tidak boleh SK, karena kalau SK bukan kewenangan atau bukan otoritas dari Bupati, bukan. Jadi dia menetapkan itu karena sudah ada produk sebelumnya Rinda. Itu kalau itu produk sudah. Berarti Jadi, penunjukan nama-nama imam di dalam itu tanpa melalui mekanisme diuji oleh tim tertentu. Berarti. iya, tidak ada. Wah. Jadi Tidak- sekarang tidak kalau ada misalnya tawaran. ada yang versi ditunjuk pribadi misalnya, oh yang penting bisa jadi imam, bisa baca ayat sekian-sekian, bisa langsung tunjuk. Kalau versi sekarang itu. Jadi itu pengangkatan imam ini yang ada berapa orang? 5 orang ini Ya. imam. Termasuk muadzin. Termasuk muadzin. Itu diseleksi juga. Ah. Artinya ada standar Iya, profesionalisme. betul. Kalau orang bilang kalau mau jadi imam Yang ada DP pertama, ujian dulu. Dia ada berapa juz yang dia hafal. Iya. Ayat panjang yang sudah. Ayat Toh, bacaannya, bacaannya, harakatnya apa semua ya. Harakatnya semua.
musyawarah itu Ya. dilakukan menurut saya. Musyawarah itu kalau menurut Islam ya, musyawarah itu harus dilakukan agar kenapa? Agar setiap keputusan itu mendekati yang namanya proses keadilan itu. Ya sekarang Jadi tidak ada yang di Masjid Agung itu dia Pak Bo, kalau Bupati Banggai itu dia masuk di kategori apa di dalam sini? Di dalam masjid sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak menetapkan ada. saja. Kami bukan aset Pemda juga kan? Sekarang ketika Pak Erwin Yakin kemarin jadi apa? Dia jadi apa dia lalu? Beliau. Dia menggantikan dari dia. Bagian apa ketua umum pengelola. 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 Siapa yang angkat Pak Erwin? Jamaah. Itu kan jamaah. Hasil musyawarah. Hasil musyawarah. Tidak otomatis begitu siapa Tidak. mengangkat dia dulu. Melalui proses mekanisme. Jadi Jadi lewat kita juga itu. Jadi dari Om begini. forum jamaah. sebagai Saya orang kira tua, siapa jadi bupati otomatis dia jadi Tidak. Tidak. Karena itu Tidak bukan boleh. aset Pemda. Iya. Boleh bupati mengeluarkan surat keputusan untuk pembentukan takmir masjid kecuali di Halimun. Iya. Masjid Halimun. Boleh. Karena Boleh. itu berarti dia Maaf. memang sebagai aset Pemda. aset Pemda. Ada di karena dalam tanah. ada dana APBD di Ya, dalam. tanahnya juga tanah Pemda. Tanah Pemda. Tapi kalau ini kan hibah dari Iya. Jadi sebagai panutan kita anak muda, Om Burhan ini punya mental yang cukup bagus. Sudah banyak bertarung di ruang-ruang yang kemudian mungkin juga kita tidak pernah lalu di ruang-ruang yang Om yang begitu sangat luar biasa. Menurut saya begini Om, kira-kira bagaimana pendapat Om sesuai dengan pengalaman Om dan kemudian Om ketahui tentang tindakan kemudian pembuatan SK yang kemudian dianggap itu sepiak. Tindakan itu seperti apa Om pandang tindakan dari pengeluaran SK langsung menunjuk orang seperti itu? kita kan secara umum lah, bukan cuma di Iya, masjid. iya. Di mana saja. Iya, Iya, Ada di mana- forum-forum terbuka Iya. untuk masyarakat. Iya, Fungsinya kan satu musyawarah. Iya. musyawarah Kalau iya. terjadi musyawarah, selesai. Kalau Iya. tidak terjadi musyawarah Om, Itu yang apa paling namanya? tertinggi. Yang Apa namanya terjadi- Om? Kalau kira-kira kalau umpamanya perlakuan sepihak begitu itu, kita bisa Kalau memandang tidak terjadi musyawarah berarti ini pemaksaan kehendak. pemaksaan kehendak. Berarti hanya keinginan pribadi saja. Banyak Susah. keinginan pribadi, ada kepentingan-kepentingan di Ya dalam. betul. Oke, kawan-kawan sahabat Dan Bupati yang Suling. Ya, tunggu. tersirat, Iya, tersirat dan tertulis di Iya. dalam surat keputusan iya, yang diangkat oleh bupati mulai dari imam besar iya. itu bukan jamaah Masjid Agung, Aduh, dari luar semua. aduh. Pengurus Itu baru saya itu sebutkan. bukan. Misalnya salah satu ini Masjid Cimpong, Iya. itu kan Saud. Saud Iya. masuk di pengurus yang diangkat. Padahal sampai mau urus masjid di sana lagi. Siapa macam- mau urus di kalau sana? dia sudah di sini. Oh. Itu. Kemudian ada kita punya saudara juga, ada Iya. pengurus masjid Baitur Rahim, kita punya keluarga juga. Iya. Masuk pengurus. Siapa yang mau urus lagi masjid Siapa sana? mau urus di sana? Iya. Ada yang terlibat di dalam pengurus takmir masjid yang di Mutahidah. Siapa lagi mau urus mutahidah? Siapa lagi yang mau urus Mutahidah? Kalau sama Karena di sini. SK di sini. Iya. Kemudian Masjid Keraton, Baitul Aziz. Iya. Orang Baitul Aziz masuk di sini. Oh. Nah, Iya. itulah yang kemudian memicu. Ya, jadi semua. Jadi Kita jamaah masjid Sumber tidak gaduhnya. serta merta menerima itu Iya. karena yang pertama orang-orang yang diangkat ini kita tidak tahu yang mana ini DPO. Yang kedua membuat terbengkalai yang lain itu urusan-urusan masjid yang Iya, lain. Sementara tanggung jawab- meninggalkan yang urusannya Ya, memang di sana. yang sementara kita punya tanggung jawab semua sebenarnya. Nah, ini tanggung jawab kita. Nah, Oh. itu yang harus pemerintah daerah ini harus lebih cermat. Melihat itu, lebih bijak melihat. Kalau itu. yang berkaitan dengan tadi pertanyaan Pak, Iya. itu sebenarnya sederhana saja. Iya, Sederhana saja, tidak seperti ini yang terjadi. iya, Satu, Pak Bupati empat mata dengan Pak Erwin, selesai. iya. Mintalah Pak Erwin urusin Duduk- agama. duduk Biar dia urus sama-sama. untuk kesejahteraan masyarakat. Pak Erwin urusin agama, masjid apa semua. Oh, Nanti oke. ini Sudah. urus. Karena ini masalah umum. Iya, urus. Kalau saya selaku ketua umum memang Iya. diangkat oleh jemaah. Iya, Iya. Saya punya sekretaris Dr. Insinyur Muhtar Lutfi STMT. iya. Siapa yang angkat Pak Bo? Di Musyawarah. dalam pengurusan ketua. Musyawarah. Musyawarah. Musyawarah jamaah. Di dalam jamaah masjid itu, forum musyawarah ini, di situ ada imam. Di situ Iya. ada Iya, ketua umum pengelola. iya. Kan jamaah. Artinya sekarang ini statement ini yang diberikan langsung oleh salah satu, bukan salah satu, tapi memang Jamaah ketua pengurus ketua Iya. masjid Agung Jadi supaya tidak kesana kemari ini opini. Jadi kira-kira Bapak ada closing statement mungkin dari Iya. Terkait harapannya Ya, Amburan harapan ada Amburan harapannya sebagai Amburan orang tua sebagai kepala apa? Ketua daripada forum Jadi kalau jamaah. harapan saya,
Iya. Masjid ini. Biar saja Kita punya ini macam saya seumur-umur begini. Kan untuk mengabdikan diri akhir-akhir hidup ini kan di masjid. Iya. Tapi kalau terjadi kebetulan di dalam, bagaimana lah jamaah? Iya, pusing juga kan orang. Nah, sebenarnya Memalukan itu, juga kita orang. dan kita tidak mau rin, Iya. apalagi di dalam masjid seperti yang terjadi. Oke. Terakhir juga apa statementnya Pak Diator terkait komisi terakhir kemarin kan sudah dikembalikan menunggu hasil PTUN kan. Nah, harapannya untuk bisa penyelesaian itu apa terakhir sebelum? Jadi kalau harapan saya bukan sih saya mau minta untuk Pak Bupati menghentikan atau apa atau Pak Edi menghentikan PTUN tidak. Sebaiknya kalau saya harapan saya ya pada pemerintah daerah, pandangan saya terhadap pemerintah daerah bahwa saya pikir bakal urusan agama kasihlah orang-orang yang benar porsinya untuk mengurus agama. Mantan Bupati Bangkai Pak Heru Nyatim itu berpengalaman mengurus daerah ini. Jadi untuk porsi agama kasihlah mereka yang mengurus dengan orang-orang tua yang lain. Bupati biar mengurus persoalan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan visi misinya itu. Kalau menurut saya. Kemudian juga harapan saya kalau ke depan mungkin lakukanlah itu sesuai dengan aturan yang benar. Ya, musyawarah. Ya, kita masih punya orang-orang tua. Nasihat dari orang-orang tua itu saya kenapa selalu menerima nasihat itu? Karena dia akan memperhalus budi, menghilangkan kesombongan juga gitu. Jadi menurut saya kalau bisa barangkali pemerintah daerah dalam hal ini ya coba sesuai aturan lah musyawarah, karena musyawarah itu mendekatkan yang namanya pada keadilan. Oke, terima kasih Libio. Terakhir dari Bung Ana, Franky Kauna. Posisi yang terakhir, harapan untuk kondisi terakhir ini, masalah masjid. Kalau kondisi terakhir yang paling penting adalah agar jamaah itu nyatu, jangan ada kegaduhan di bawah, artinya di masyarakat. Saya rujuk juga tadi dengan statementnya Bapak bahwa ini masjid harus kita jaga bersama. Nah, untuk menjaga bersama itu harusnya kembali lagi yang seperti tadi dikatakan dalam musyawarah. Kalau persoalan ada di dalam hukum, berikan itu pada tempatnya, ada ruangnya. Nah, jadi kita jangan terburu-buru mengambil sikap, tapi harus ada di dalamnya yang harus dipelajari juga. Ada wewenang, ada kewajiban, ada hak di dalam situ. Sehingga ketika itu dipilah-pilah, kita akan temukan seperti apa menyelesaikan itu. Untuk menyelesaikan, pasti kita harus tahu masalahnya seperti apa. Jadi insya Allah segera dalam waktu dekat, semua apalagi kita ini juga pada regenerasi yang akan datang supaya mengerti dan tahu benar seperti apa model untuk menyelesaikan masalah ini supaya tidak berlarut-larut, kira-kira begitu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jadi intinya apa yang kita diskusikan tadi teman-teman sahabat Buta Censiun sudah dengar semua. Kita tidak pada tendensi tentang menyalahkan si A, si B, tidak, bukan. Kita lebih pada persoalan mau bahwa ini persoalan cepat selesai dan umat tidak gaduh lagi. Dan insya Allah masjid sekarang menjadi kebanggaan simbol Kabupaten Banggai. Mudah-mudahan bisa selesai dengan bagus, dan harapan kita jangan lupa tetap subscribe channel ini agar supaya konten berikutnya akan ada hal-hal yang lain. Kita akan bedah di tempat ini, di tempat Bung Fadli Aktor, yaitu Taman Inspirasi Ahmad Ali. Saya Buta Censiun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.